Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumatera Barat kembali memperingati Hari Jadi Sumbar ke-79. Peringatan Hari Jadi Sumbar merupakan momen istimewa bagi seluruh masyarakat Sumbar. Peringatan Hari Jadi Provinsi tahun ini lebih bermakna setelah bencana awal 2024 yang berdampak besar pada ekonomi. Meski pemerintah dan stakeholder di Sumbar berhasil mengatasi krisis, visi Sumbar untuk menjadi provinsi terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais pada 2025 dengan kolaborasi dari berbagai pihak. Prestasi yang telah dicapai pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti peringkat ke-7 nasional dalam Indeks Pembangunan Manusia, harapan lama sekolah 14,11 tahun, dan angka kemiskinan 5,95% pada 2023 dengan alokasi APBD 1,6 triliun rupiah untuk pengentasan kemiskinan. Keberhasilan yang dicapai dalam 10 tahun terakhir pasca dihantam gempa tahun 2009 dan pandemi COVID-19 tahun di awal 2020, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI terus melaju mewujudkan cita-cita dan tujuan pendirian NKRI, yaitu masyarakat adil dan makmur. Masih ada permasalahan-permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan, di antaranya pemerataan infrastruktur antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Belum sesuainya dengan target yang ditetapkan terhadap beberapa hal tersebut, faktor utamanya bukan karena kelalaian dari pemerintah daerah, tetapi lebih disebabkan karena keterbatasan fiskal daerah serta kondisi geografis daerah yang cukup sulit. Ini tentu menjadi tugas dan kewajiban bersama, baik pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, pelaku ekonomi, perantau, dan semua stakeholder terkait. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI, Yusharto Huntoyongi berharap agar segenap unsur pemerintah daerah di Sumbar terus meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kemendagri mengapresiasi Pemprov Sumbar dan Pemda Kabupaten Kota yang terus berupaya menjaga daerah ini terus kondusif dan tentram dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meski demikian, patut disadari bahwa saat ini tingkat inflasi di Sumbar sedikit lebih tinggi ketimbang angka nasional. Ya, tadi di rangkaian pidato, baik pidato Ketua Sementara ataupun Bapak Wakil Gubernur atau Pak Gubernur, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Mendagri yang diwakili oleh Kepala Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, ada capaian-capaian prestasi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, juga angka kemiskinan paling rendah nomor 2 di Sumatera ya. Begitu juga penekanan stunting, kemudian generasi. Tapi tentu juga masih banyak PR kita, permasalahan kita, pembangunan infrastruktur, juga ini dipaparkan oleh Pak Musliar Kasim. Sekolah-sekolah kita yang masih banyak sekali yang belum memenuhi standar-standar nasional pendidikan. Itu menjadi Sumatera Barat ini merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pembangunan yang cukup bagus. Ini bisa dilihat dari berbagai data yang ada sekarang. Posisinya selalu berada di tingkat nasional, berada di atas rata-rata nasional. Nah, tentu ini patut disyukuri karena memang tata kelolanya sudah cukup bagus. Ini didukung oleh kepemimpinan para gubernur, berikut jajaran OPD yang ada di bawah gubernur. Khusus untuk inovasi, saya melihat provinsi ini adalah merupakan provinsi dengan berbagai macam inovasi. Sudah 3 tahun berturut-turut ini menjadi provinsi dengan predikat sangat inovatif, dan 3 tahun berturut-turut juga menjadi provinsi dengan predikat terinovatif. Artinya ekosistem inovasi yang terbentuk di Provinsi Sumatera Barat ini sudah sangat bagus, melibatkan seluruh OPD sampai dengan masyarakat dan menjadikan setiap permasalahan itu diselesaikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.